Apa Oke, tema yang baik, kamu kuasai? baik. Saya akan bertanya, boleh? Temanya bertanya, Gurunda. Temanya Karisten bertanya. Ya, gini kan, kita ini datang di kandangnya para muslim-muslim, lah wajar lah kalau kita bertanya kan. Artinya kita datang bertamu ini, boleh kan? Kecuali kalau kamu datang di kandangnya Kristen, berarti kalian yang bertanya di tempatnya orang Kristen kan begitu. Sama saja, ya kan? Enggak, saya sering ke sana, saya yang ditanya. Ya, silakan, temanya Karisten bertanya. Silakan. Oke, baik. Menurut kitab Musnad Ahmad 5364 bahwa batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Bisa dijelaskan kok, batu itu bisa menghapus dosa? Iya, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cakupan hadis itu menjelaskan bahwasanya tidak termaktub di dalam narasinya batu itu menghapuskan dosa, nggak ada. Tapi di situ barang siapa yang melakukan pekerjaan apa itu? Menyentuh. Jadi ada situasi di mana orang berusaha menyentuh batu penjuru tersebut. Saya di Indonesia korbankan harta, korbankan waktu, korbankan ilmu untuk menempuh perjalanan jauh demi untuk mengusap batu itu. Bukan batu itu yang menghapuskan dosa saya, tapi keridaan yang saya imani berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi saya. Perjuangan saya menuju ke sana, itulah yang menghapuskan dosa-dosa saya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini dengan sangat jelas dan terinci. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihah dan berbuat saleh. Apa berbuat saleh? Berbuat kebajikan. Apa berbuat kebajikan? Berbuat ketundukan jasad dan hati menuju apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan Nabi Muhammad itu menyentuh batu Hajar Aswad itu adalah contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad, sehingga sahabatnya berkata, andai saja aku tidak melihat engkau wahai nabiku menyentuhnya, batu yang tidak memberikan manfaat ini tidak akan aku sentuh. Itu bukan menyentuh bang, semua itu mencium. Umar bin Khattab tidak melihat si Muhammad mencium batu itu, dia tidak akan percaya. Jangan pakai si, sopan dikit kau manggil nabi aku. Gurunda Suma, bukan si Suma ya, Gurunda Suma. Itu. Jadi gitu saudara ya. Jadi pada pokok yang harus saya sampaikan kepada saudara adalah bukan batunya yang menghapuskan dosa. Tidak ada dalilnya. Coba Anda baca pelan-pelan. Nggak apa-apa baca terjemahan, nggak apa-apa. Baca terjemahan Ahmad 5364. Silakan Anda baca. Musnad Ahmad, silakan Anda baca. Pelan-pelan tapi bacanya, pelan-pelan. Sampai saraf-saraf otak Anda itu bisa nangkap kata demi kata dalam terjemahan hadis itu. Silakan. Kami ingin mendengarkan, silakan. Anda bacakan kepada kami, silakan. Musnad Ahmad, barang siapa mencium batu Hajar Aswad, niscaya dosanya akan dihapus sehabis-habisnya. Percayalah. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya dalilnya Hajar Aswad menghapus dosa. Boleh? Musnad Ahmad 5364. Gitu, coba Anda bacakan. Barang siapa mencium barang siapa mencium, tidak dikatakan bahwa Hajar Aswad itu menghapus dosa.
Mencium barang siapa mencium batu itu menghapus mencium. dosa bang. Yes, Guna dalil yang mencium. saya minta, Dengar dulu, di Bang. mana Guna dalilnya mencium batu untuk itu menghapus. yang menghapus dosa? Iya, guna dari mencium batu menghapus dosa. Makanya banyak yang sampai sekarang berusaha Yang saya untuk tanya, mencium batunya batu yang menghapus itu dosa, loh. dalilnya di mana? kawan? Padahal batu itu sudah pernah ada di India. Saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Dalil batunya yang menghapus dosa itu di mana? Di dalam kitab Musnad Ahmad Nggak ada tertulis batu menghapus dosa di situ, nggak ada. Musnad Ahmad 5364 di situ dijelaskan mencium batu sama dengan menghapus dosa sehabis-habisnya. Percaya. Iya, yang saya tanya, batu menghapus Itu. dosa di mana dalilnya? Itu dalilnya Bang Suma sudah dibacakan. Hah? Lah, gimana sih masa tidak mengimani kitab sendiri? Astagfirullahaladzim. Yang saya tanya, dalilnya batu menghapus dosa itu di mana? Iya, itu kan di sini tertulis barang siapa mencium. Jadi kalau mencium batu berarti batu itu berkuasa menghapuskan dosa. Ya, sama halnya ketika saya berkata, barang siapa mengangkat batu ini, maka dia akan mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Pertanyaan saya, beda analogi. pertanyaan saya, yang mendatangkan duit itu batunya atau pekerjaannya? Beda analogi Bang Suma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu menunjukkan bahwa benda mati yang menghapuskan dosa. Jadi kalau misalkan Bang Suma nggak nyampe, saudara, otak nggak nyampe. Lanjut guru dah. Allahu Akbar, Masya Allah. Batunya yang menghapus, bukan bagaimana abang mengangkatnya, tapi batunya yang menghapus Bang. Di mana tertulis batunya menghapus? Sedangkan diterangkan di sana, inna mashar ruknil yamani waruknil aswadi yahutul hataya hatta. Mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium. Jadi Mencium. kalau kamu mencium, berarti batu akan menghapusnya. Di mana Jadi, tertulis batunya yang menghapuskan dosa? batunya? Di mana di situ? Bang, itu sebab kamu mencium itu sebab akibatnya. Baca dulu Bang. baik-baik Dosa. tuyul. Dalilnya sudah sangat jelas loh. Aduh, dasar kau tuyul catatan tenggiri ya. Terus yang menghapus siapa? Menciumnya? Kan tidak mungkin. Loh, ini perintah, ini perbuatan. Ini perbuatan. Innal mashar ruknil yamani. Coba di mana batu menghapus dosa di situ? Coba. Ya, itu ada. Di mana ini batunya? Mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus dosa di situ? Mana? Batunya nggak ada ini. Itu Batunya nggak Bang, ada. itu mencium rukun yaman dan ajar. Mana batunya? Oke. Itu Saya belum bisa menangkap saudara. Saya belum bisa menangkap tuduhan saudara. Boleh tidak Anda memberikan refleksi terhadap pernyataan saya? Tetapi seorang daripada serafim terbang mendapati aku, di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini batu telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Batu menyentuh bibir dan dosa dihapus dan dosa diampuni. Pertanyaan saya, yang menghapus di sini batunya, batu baranya, atau pekerjaan menciumnya? Silakan. yang justru penyebab batu menghapus dosa karena kamu mencium. Oh, berarti- Cuma ini tentang berarti- hubungan sebab akibat. Jadi Oke. iya, Oke. karena kamu mencium batu menghapusnya. Berarti Bang gini. Suma mencium, maka batu menghapus. Itu muncul tuh, itu. Ya, saya 6 boleh Anda baca. Saudara, ya saya 6. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu dihapus dan dosamu telah diampuni. Pertanyaan saya, apakah batu bara yang menyentuh bibir orang ini yang menghapus dosa orang tersebut? Silakan. Mau aku datang besok.
Ini saya pelangga pelongo. saya belum membahas tai sapi ya kawan. Syukran, Ukhti Mila, Bunda Mila. Ini saya belum membahas tai sapi nih. Kalau Anda mendudukkan Hajar Aswad sebagai penebus dosa, maka saya boleh mendudukkan tai sapi sebagai penebus dosa. Karena di situ jelas, bakarlah tainya. Itulah korban penebus dosa. Itulah katanya. Jadi yang menghapus dosamu tai sapi gitu. Atau pekerjaan membakar tai sapi itu. Bukan salah Bang Suma, itu bukan bermakna Oh, kalau itu bukan. Batu hitam itu yang dimaksud sampai sekarang. Makanya Siapa sampai bilang sekarang, ini berbicara orang batu? Coba Anda berbondong-bondong. dibesarin lagi saudara. Karena berkeliling Dibesarin kota, lagi saudara. terus Dibesarin. batu, Bang. Yesaya Coba, 6 nomor 6. Bang Suma, Mundur Bang Suma. satu data. Bang, Sabar. coba Bang, Kita berpikir, bukan mau Bang. mencari menang Bagaimana- kalah, kita memberikan edukasi ilmu Iya. pada Coba pada Bang, yang bagaimana menyimak kita. bagaimana seluruh dunia datang untuk mencium batu yang Batu ada di sana, penjuru, Bang? batu penjuru. Berapa banyak- Alhamdulillah, masya Allah. Berapa Batu penjuru, banyak Masya Allah. air liur yang tergabung di situ, Bang? Air liur, bibir. Nah ini kalau sudah begini ini sudah jatuhnya ke penistaan ini. Enggak, Bang. Ini penghujat. Yesaya Penghujat 6. ini Gurunda. Iya, Yesaya 6 nomor 6. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapati aku, di tangannya ada batu bara. Dalam bahasa Ibrani disebut risfah. Risfah itu artinya lantai batu. Lantai yang terbuat dari batu. Risfah dalam bahasa Ibrani. Tuh. Tetapi seorang daripada serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada risfah, batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Jadi batu dibawa oleh serafim, serafim ini malaikat, untuk dibawa menyentuh bibir orang tersebut. Dan setelah menyentuh bibirnya, dosanya dihapuskan kemudian. Pertanyaan saya, syukran sahabatku. Pertanyaan saya, apakah batu ini yang menghapuskan dosa orang tersebut, batu bara ini, risfa ini yang menghapuskan, atau perbuatannya mencium batu itu yang menghapuskan? Itu Silakan. bayang-bayang Kristus, Bang, bukan batu seperti batu benda mati yang kamu maksud. Baru. Banyalah sangkau Itu cetan, bayang-bayang banyak kalah Kristus. sangkau. Oke. Berarti Yesus Anda katakan bayang-bayang Itu bayang-bayang Kristus. berarti batu bara ini bayang-bayang Bukan Kristus. batunya yang Oke. menghapus, tapi Dinda Alfi boleh tunjukkan Keluaran 29 yang, nomor 14. yang diibaratkan sebagai batu bara, batu Oke, yang bayang-bayang. Ya, Oke, diam oke. dulu, tuyul, tuyul, Oke, diam dulu, diam berarti dulu, itu tuyul. bayang-bayang. Kita hargai. Batu bara tadi itu adalah bayang-bayang. bukan, Oke. bukan seperti batu yang Berapa, batu Bang? hitam Oke. yang kalian Keluaran kalian berapa? cium-cium Baik, itu. Keluaran Tidak 29 seperti nomor itu, 14. Bang. Baik, Yang saudara. Keluaran 29:14 ya. Iya. Baik, kita hargai. Enggak apa-apa. Iya. Jadi batu tadi Dibacakan dulu. bayang-bayang. Sekarang ini bukan ini, saya baca ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan taiknya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Itulah korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa di sini adalah tai sapi. Pertanyaan saya, ini juga bayang-bayang Yesus? Mohon maaf, Iya, saya bertanya. Bang, itu bayang-bayang tentang penghapus dosa, Bang. Ini bayang-bayang tentang Yesus. Jadi tai Iya. sapi ini bayang-bayang untuk Yesus. Iya, bayang-bayang tentang korban penghapus dosa, Bang. Enggak. Pertanyaan saya, tai sapi ini bayang-bayang untuk Yesus. Bang, nggak gitu, Bang. Darah anak domba, Bang. Ini sapi bukan domba. Darah anak domba. Tadi batu bayang-bayang Yesus, ini tai sapi bukan? Maaf, saudara-saudara Kristen di bawah, Pilih maaf. saja. Gini Gerunda. Iya. Kamu pilih saja mau cium batu atau cium api. Itu, silakan. Berarti kan Kau pilih berarti saja. kalian Pilih berarti cium kalian batu atau mengamini cium bahwa kalian cium batu batu bara. ya. Bukan, Iya, kita kau pilih. mengembalikan begini saudara. Itu dia sendiri mau cium batu atau apa? Saudara gini. Kasih. Tadi di Yesaya 6 nomor 7 persis seperti apa yang dilakoni kami umat Islam hari ini. Kemudian kami memahami Keluaran 29 nomor 14 tidak begitu. Bukan tai sapinya yang menghapus dosa. Yang sudah konfirmasi bahwa kalian itu mencium batu, Bang. Itu tadi.
Jadi Keluaran 29 nomor 14 tidak kami pahami bahwasanya tai sapi inilah yang menghapus dosa. Tapi kami paham bahwasanya pekerjaan berkurban, mengambil sapi, kulit, dagingnya dan juga eeknya dibakar, upaya itulah yang menghapus dosa, bukan tai sapinya, bukan kulitnya, bukan dagingnya. Itu yang kami pahami. Begitu juga ketika berbicara mengenai Hajar Aswad, bukan batunya yang menghapus kasusnya dosa. itu, Bang. Batunya yang menghapus. Justru itu batunya yang menghapus, Bang. Coba Dalilnya boleh tunjukkan tadi di mana batu menghapus dosa? Nggak ada. Nggak ada di situ. Oke, saya ada tunjukkan dalil. lagi. Saya buka tunjukkan Bukhari lagi. 1496, Bang. Bukhari 14. Nggak ada batu menghapus dosa di Coba situ. Nggak buka. ada. Di mana ini ada batunya? Mohon izin. Ya silakan, coba tunjukkan di situ. Di mana ini? Di sini. Tidak ada batu di sini. Saya bacakan ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batunya? Bahkan Coba di buka dalam bahasa batunya. Arabnya juga, Oke, baik. di Coba sini, buka di dalam bahasa Arab. 1494. Coba buka, Bang. Di dalam Bukhari bahasa Arabnya 1494. juga tidak ada batunya di sini. Bahasa batunya. Coba, Jadi coba. mencium. Ya. Gimana? Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Kalau di Keluaran 29, tai sapi loh tertulis di situ. Tertulis. Bungkus tai sapinya dibungkus. Jadi Kalau saya nggak rasa mau udah bakar, ya. bungkus. Saya rasa udah. Nah sekarang kita lanjutkan, kita tinggalkan ini. Sekarang yang menghapus dosa di Kristen itu siapa? Saudara, Paulus. yang menghapus dosa di Kristen itu siapa, Bang? Yang nebus dosa Kristen siapa? Saya serius nanya loh. Kalau kami kan jelas puasa, sholat sunat, buang duri di jalan, beri salam, senyum kepada orang, itu semua penggugur dosa kan ya. Nah saya boleh bertanyakan kepada saudara, kalau di Kristen yang menebus atau menghapus dosa Kristen itu siapa, Bang? Bom paman. Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa, Bang? Kalau kami kan mencium tadi. Oh, kalau kamu percaya mengiman Kristus. Enggak, saya bertanya kepada kamu akan saudara, tebus. bagaimana cara di Kristen itu dosa dihapuskan? Ya, kamu harus percaya. Dengan cara kamu percaya di sini artinya mengimani Ya, sungguh-sungguh ya, bahwa oke. Yesus itu Bahwa- Tuhan dan Allah. Di mana dia akan itu menjadi juru tertulis, Bang? selamatmu, begitu. Di mana percaya Yesus Tuhan dan Allah, maka dosa akan dihapuskan. Itu tertulis di mana, saudara? Kami butuh dalil. Karena jarak Anda dengan Yesus itu 2000 tahun lebih. Kami nggak mau percaya begitu aja. Tolong kasih dalil di mana dikatakan siapa yang percaya Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu tertulis di mana, kawan? Serius nanya ini, serius nanya. Umat Islam penasaran. Silakan. Jawab Karisteng jawab. Kartu kuning. Narasumber Kristen, kartu kuning. Tidak bisa menjawab. Ayo, Pingsan paman. kartu kuning. Pingsan. Narasumber Kristen, tolong yang dibawa kawan-kawan Kristen silakan dijemput. Narasumber Kristen satu ini ternyata sudah tidak bernapas lagi. Kartu kuning. Saya bukan mau ngajarin ya, teman, khususnya kepada saudara Refael. Ungkapan beliau sebelum beliau kabur tadi itu kalaupun ada tertera paling di mana itu ya, di Roma 10 nomor 9 nomor 10. Tapi itu kan Paulus punya merek. Sedangkan cara menghapus dosa yang Yesus ajarkan itu pertama kisah 3:19, kisah 17 nomor 30, kisah 8:22,
Kemudian ada juga di dalam 2 Timotius 2, ada juga Wahyu 2, ada juga Lukas 5, Matius 3, yang terkait dengan perintah untuk bertobat. Sekali lagi, untuk menghapus dosa, Yesus bahkan Bible memerintahkan untuk bertobat. Kisah 3 nomor 19, maka bertobatlah dan bertobatlah kepada Tuhan agar dosa-dosa kamu dapat dihapuskan. Jadi tidak ada seperti yang diuraikan tadi oleh saudara kita tuh. Kisah 17 nomor 30, zaman kejahiliaan yang diabaikan oleh Allah, tetapi sekarang Dia memerintahkan semua orang di mana-mana untuk bertobat. Ya, jadi bertobat ya. Kisah 8:22, oleh itu bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan agar jika mungkin niat hatimu dapat diampuni. Apa lagi ya? Lukas 5 misalnya, Yesus menjawab mereka, orang-orang yang sehat tidak memerlukan tabib. Orang-orang yang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan mereka yang sakit. Saya tidak dapat untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Bertobat. Jadi Yesus itu memerintahkan bertobat, bukan meneladani mati menebus dosa. Itu doktrin yang muncul belakangan. Jadi perintah yang muncul. Iya, silakan. Ya, lanjut Guru, lanjut. Sedikit lagi saudaraku ya. Jadi Matius 3:2, bertobatlah. Perintah Yesus itu bertobatlah. Andai saja mengimani Yesus mati di atas pohon itu menebus dosa dalam ajaran Yesusnya, maka Yesus akan berkata, kalian akan terhapus dosanya dengan percaya bahwa saya mati menebus dosa kalian. Tapi justru cakupan pengajaran Yesus, bertobatlah, 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 bertobatlah. Sedangkan ajaran muncul nebus dosa itu belakangan datangnya. Silakan. Silakan. Makasih. Mohon izin Guru dan Guru yang lain. Selamat siang Bang Cikado. Ini dari Muslim atau dari Kristen? Bang Cikado monitor. Monitor, Bang Cikado. Muslim. Saya turun aja. Oh ya, ini. Salam kenal Bang. Iya, salam kenal. Terima kasih atas inputnya ya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya buat Aki ya, Bang Cikado mohon izin ya. Salat buat teman kita ya. Gurunda sakit apa Gurunda? Batuk, pilek. Kemarin 4 hari yang lalu hujan-hujan di gunung, kencang kali. Masya Allah. Dan satu Makassar ini boleh dibilang peluh. Mungkin pancaroba kali ya. Hujan deras berjam-jam, tiba-tiba terik. Nah itu dia. Sehingga banyak yang pancaroba ya, benar-benar. Pancaroba Gurunda. Syafaqillah Gurunda. Kasih. Ya, Jakanto monitor. Kakak. Muslim Kristen. Masih muter Jakarta. bisa ya. Masih muter bisa ya, masih muter. Jaga kanto monitor. Bisa ya belum masuk. Masih loading. Duduk di sini. Mas ya? Kalau di tempat tuh saja sudah ini. Nah, turun. Ade. Ya buat teman-teman Kristen yang di bawah ini ya, kita tidak tahu mana Muslim mana Kristen. Jadi kalau yang mau naik silakan. Saya Kristen ingin berdiskusi dengan Guruda gitu ya. Buat teman-teman ikhwan fillah untuk bantu tab-tabnya. Ini ada Hongfai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Hong, mohon izin apa mau langsung turun belum?
Wih, saya muslim saya. Saya turun muslim. aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ardiansa. Enggak, saya cuman kangen aja sama suaranya Bang. Cuma saya ingin nyapa guru saya dulu karena Iya. ya begitu aja lah. Intinya saya pastikan lagi dia. lo enggak betul. Kita bisa pastikan gurunda kita dalam keadaan sehat meskipun agak sedikit batuk ya gurunda ya. Allah. Amin. Allahumma amin. Amin ya. Syafakallah gurunda Allahumma rabbanas asbil ba'sa isyu anta syafi la shifa ila shifa'uk shifa'ana yughadiru saqama. Saya izin turun gurunda, saya izin nyimak di bawah. Semoga teman-teman Oten ada yang banyak naik di sini. Izin gurunda, yuk Ustadz Miftah, Ustadz Alif, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan follow ya teman-teman Ivan. Nanti kalau ada yang berat-berat naikkan beliau. Iya, beliau master of data juga itu. Iya, makanya. Nanti kalau ada lagi mau naik turunkan saya Ustaz Miftah. Oke, siap ya siap. Gimana din ro pembicaraan ro? Insya Allah kita tunggu beliau datang. Bilang Karena- kalau dia datang nanti saya telepon, langsung kita jemput di bandara begitu Pak. Ya, nanti tinggal lihat lokasi aja. Siap. Lanjut. Iya Bang Efrahim, izin Gunda. Bang Efrahim monitor Bang Efrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Suma sakit kah Bang Suma itu? Masa mau boloi. Flu. Iya turun saja Bang. Oh iya. Terima kasih. Orang Jepang bilang flu. Iya. Iya. Semoga Bang Suma cepat sembuh ya. Semoga Bang Suma cepat sehat-sehat. Iya. Amin Allahumma Iya. amin barakallah. Saya rindu dengan Bang Suma juga ini. Masya Allah, makasih. Iya. Sehat juga lah ya. Iya turunkan aja. Turunkan aja. Terima kasih Iya. supportnya Aki. Salam Iya. keluarga juga ya. Iya. Amin. Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Febri monitor Bang Febri. Bang Febri monitor. Ya nggak usah. Darulan monitor Bang. Lah, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Ya gimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Iya, sudah lama saya mau masuk tapi tidak bisa. Monitor dari Kalimantan Timur. Iya. Siap. Terima kasih Ada yang mau sudah disampaikan dinaikkannya. Abang kok? Baik siap. Cuma saya hello aja nah untuk Oke. guru kita. Iya. Baik. Makasih Abang Darulan, Masya Allah. Insya Allah kita selalu berada di atas karena memang kita teratas. Amin. Alhamdulillah. Ya, gitu aja dah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Bang. Ya Bang Bronson pagi. Gini ya, aku di komentar dikit ya. Tadi aku dengerin semua omongan di Komal tuh. Boleh? Silakan Bang, silakan. Jadi gini ya, Silakan Abang. Tuhan di Alkitab itu Maha Pencipta. Kemudian dia menciptakan juga malaikat. Malaikat ada yang jatuh karena ingin menyamai Yahweh yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Maka Yahweh melemparkan setan dalam iblis dan neraka. 2 Petrus 2 ayat 4 ya. Lah, kemudian 600 tahun setelah Yesus naik surga, muncul Allah dari Mekah. Dia kemudian menyatakan diri sebagai pencipta dan dia kakinya di neraka dan utusannya itu Jibril dalam gua. Jadi gitulah. Maka yang di neraka itu melawan yang di surga. Yang di neraka itu melawan yang bertata di surga. Itu. Jadi kalau Anda ingin tahu, cuma itu aja. Ya, udah Jadi, cukup. karena Ya, dari oke, itu oke. maka Anda Baik, semua sudah. melawan Alkitab Yahweh. Anda semua melawan Alkitab Yahweh dan melawan Yesus putra Yahweh atau putra Bapa. Ya udah Bang, Jadi yang udah bisa sip udah diperdebatkan paham. intinya itu. Ini namanya Alkitab, nama firman ya. Kitab firman itu hanya dari yang berada di surga, bukan yang kakek di neraka. Kalau kakek di neraka Iya itu udah Pak, hanya udah menentang, ya. udah dipahami, udah dipahami. Silakan Gurunda. Iya baik.
Kalau kita berbicara mengenai materi yang saudara sajikan ini, bahwa kaki Tuhan ada di neraka, lalu bagaimana dengan Tuhan yang justru terbuat atau badannya penuh dengan api? Itu dulu. Jelas ya. Jadi itu kalau kitab itu memberi keselamatan, sebaliknya Allah yang kaki di neraka memberi ketentuan mendatangi neraka. Itu kalau Anda baca mana Allah di neraka itu, di kaki di neraka itu Ngomong apa ini, bisa Pak? juga buktikan. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Apa Ini. yang mau ditanyakan? Bukan, Apa yang mau kan ditanyakan, gini. Pak? Apa pelan-pelan Aku aja? tanyakan, kapan Allah bisa mengeluarkan kaki di neraka? Tidak ada satupun ayat yang menyatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan kita menciptakan neraka itu untuk menghukum iblis yang ingin menyamai dia. Dan yang di neraka menurut Alkitab adalah makhluk yang nggak bisa keluar dari neraka. Itu. Jadi aku tanya Oke, kapan? sudah cukup. Oke, paham. Oke, udah. Ngomong apa kau ini? Setahu Silakan, saudara, Gurunda. mana beliau? Dia turun, beliau? Gurunda. Dia turun, Gurunda. Oh, kamu. Dia turun dia. Iya. Dia memahami, silakan, Guru. saudara itu memahami Tuhan kita itu makhluk. Dia mau mempersamakan Tuhan kita dengan Tuhannya. Pertanyaan saya ini pertanyaan sederhana aja sih. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Apakah neraka ini berefek terhadap hakikat Allah? Berefek nggak terhadap hakikat Allah akan neraka? Apakah Allah itu makhluk sehingga dia kepanasan, sehingga ia kedinginan? Sudah pasti nggak kan, teman-teman? Laisa kamislihi syai'. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu satu. Bagaimana dengan sebaliknya? Anak manusia, roh bertanduk 7 bermata 7, kemudian berada di dalam api. Terbakar nggak? Terbakar nggak? Ya, terbakar. Terbakar. Jadi pandangan saudara kita Kristen tadi, dia seakan-akan menyatakan Tuhan kita itu makhluk, sama seperti dengan Tuhannya. Jadi kalau makhluk itu kakinya di neraka ya terbakar. Kaki di neraka itu maksudnya kuasanya. Kaki itu kuasa. Sebagaimana tangan itu kuasa. Kaki memijak neraka, artinya neraka itu diinjak. Allah berkuasa terhadap neraka. Allah berkuasa terhadap makhluknya. Bukan dalam pemahaman mereka bahwa Allah itu kakinya di neraka, artinya dia masuk neraka. Emang manusia? Nah, cuman kita nggak diberi ruang untuk menjelaskan. Tiba-tiba dia pergi, hanya mau menghujat, habis itu pergi. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai hakikat yang disembah oleh umat Islam, orang Kristen juga harus memahami bahwa umat Islam itu menyembah bukan makhluk yang disembah oleh umat Islam, tapi Khalik, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi berkuasa atas segala-galanya. Berkuasa atas neraka, berkuasa atas surga, berkuasa atas segala-galanya, karena dia maha kuasa. Nah, beda kalau manusia yang keluar dari rahim, habis itu ditaruh di neraka, ya mutung, hangus dia. Jadi bagaimana penjelasannya itu Bang Sumakat? Saya pernah dengar itu kursi roda yang rodanya menyala-nyala. Nah itu. Kalau di dalam kalau di dalam kitab Daniel diterangkan kemudian
bagaimana kursi roda api Daniel 7 nomor 9 itu bagaimana itu ya? Aku melihat tahta diletakkan duduk dan yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Itu apa itu kira-kira teman-teman? Jadi neraka lah. Apa itu? Bahaya ini. Bahaya kalau ada sembahan duduk di kursi roda yang rodanya api. Bagaimana itu teman-teman menjelaskan itu? Berarti di neraka itu bang ya? Kalau identik neraka itu api kan? Iya, neraka identik dengan api pasti. Ya karena di akhirat itu kan pilihannya dua ya kan Garuda. Kalau tidak ada api ya kalau misalkan bukan surga kan berarti yang api itu kan neraka kan, berarti di neraka api itu kan. Iya. Iya itu betul itu. Jadi kalau berbicara mengenai seperti yang diterangkan yang dituduhkan tadi, ya gimana menjelaskan ke mereka sedangkan di dalam kitabnya mereka contoh nih. Ini contoh, nanti coba saudara-saudara pikirkan. 2 Tesalonika berapa? 1 nomor 7 misalnya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Yesus berada di dalam api yang menyala-nyala. Nah, mohon izin Garuda. Iya silakan. Iya. Bang Anakmi dan Bang Usman, mohon izin monitor Bang Usman. Assalamualaikum atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Bang Sumang sebentar aja Bang. Oke boleh, silakan. Orang Bugis juga aku Bang ini. Iya silakan. Bang Sumang sakit gak? Saya lagi flu kawan. Batuk, emang kelinga ki mori-oreki. Kalau mori-oreki paling Semarang paling 2 hari itu insyaallah. Anu aja madu ya, madu asli karena pernah aku alami itu. Iya makasih Bang, makasih Masya Allah. Madu asli 1 sendok kalau mau tidur enggak batu lagi kalau malam itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Iya tapi nggak apa-apa, sakit ini nggak apa-apa. Anggap saja ini penggugur dosa kan ya. Iya Bang. Sambil kita berobat. Cari madu asli ya. Ya cari madu asli. Kalau nggak ada janda atau perawan madunya nanti yang kita cari. Eko degaga madu asli Bang. Madu biasa aja dulu dicoba karena ndak pernah aku coba madu biasa dijual di apotek. Iya. Itu dicampur masa aku Bunda. Ya. Biasanya ya madu asli pakai kang anakku biasa ro siwan ni dia nang kena tinro. Oh. Nah, sepisaku pedaka ka aga ya berapa? Polen ku dokter den lo pa aja more. Maka dai nasa amure nuremu nasa makutoro. Maka dai mi dokter nasa suruh bani minum anu madu. Cani. Purano vino cani denan kana mau resiban ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Mega no aburangero sakkan ugo kani lemo-lemo aga may dena mampang. Madu asli mani. Iya. Terima kasih Bang Usman atas masukan. Itu aja Bang. Ya, silakan diturunkan aku Bang. Oke ya. Masya Allah. Terima kasih, kita doakan ya Guru dan kita ya. Terima kasih. Kita doakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Gurunda. Siap. Salam Bang Rahta semua ya. Saya lagi di jalan ini tadi. Ya udah. Oh iya. Lanjutkan. Aman Jakarta aman Gurunda. Aman. Iya. Aman insyaallah. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Abang ya. Oke, buat teman-teman Iya, di sini Bang silakan Burung. ya untuk mengajukan permintaan yang mau diskusi ya. Ya, Bang Burung, Bang Burung. La ilaha illallah. Burung merpati. Megatogen nama. Bang Burung. Astagfirullah. Burung. Siaga ya. Mbak Selvi, selamat siang. Mbak Selvi. Nah, dibalik.